Ya udah, thanks ya Zaf. Gue bakal beli makanan dulu. Lu tunggu di sini aja, oke? Sekarang nitip nasi padang ya satu. Oke. Bagus deh, Raffi udah pergi. Ini saatnya gue cek tasnya Dito. Ya kan Om yang nyuruh buat nyari bukti kejahatan. Jadi aku perlu masuk ke ruangan gear buat cari bukti-bukti di sana. Pasti banyak di sana ada buktinya. Papa tahu, tapi masuk ke sana itu nggak mudah, Zaf. Kenapa? Masuk ke sana itu perlu kartu akses. Dan nggak sembarang orang bisa masuk. Emangnya Om nggak punya kartu aksesnya? Papa nggak punya kartu aksesnya. Terus gimana dong? Ya kamu pikir sendirilah. Katanya kamu pinter. Aku tahu caranya Om. Karadit, Kenapa, Ndri? akun medsosnya anak-anak Gear lagi penuh hujatan, Kak. Kenapa lagi? Karena 2 orang anggota Gear masuk rumah sakit dan mereka mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Mereka itu mulai buat banyak spekulasi. Salah satunya adalah mereka berspekulasi kalau Gear nggak sebaik yang mereka kira. Jadi mereka nuduh Gear yang nyelakain Dito sama Arga? Iya, Kak, takutnya kalau misalnya semakin banyak hujatan, mantan anggota Gear bakal speak up dan jadi makin rame. Kita udah bikin mereka tutup mulut. Tapi bisa aja kalau misalnya timingnya kayak sekarang, Gear lagi dihujat, mereka bakal buka mulut. Gak bisa. Gimana pun ya, kita udah bayar mereka mahal untuk tutup mulut. Kita harus tetap bikin nama Gear jadi baik. Bisa kan? Iya, Kak. Kenapa, Kak? Lu ngerasa nggak? Ruangan gua ada yang beda. Enggak, Kak. Sama aja kok. Gue selalu ngefotoin atau ngevideoin ruangan gue sebelum gue pergi dari ruangan itu. Dan setelah gue masuk sini lagi, ruangannya udah beda. Berarti ada yang masuk ke ruangan kakak tanpa izin dong? Iya, Siapa, Kak? kalau gue tahu orangnya udah gue tangkap tuh, Ndri. Kakak nggak ngecek CCTV-nya? Tapi masalah CCTV gue rusak. Gue udah minta Sebastian untuk benerin. Oh, Siapa ya yang masuk ke ruangan gue tanpa izin? bukannya anak Gear semuanya ke rumah sakit ya, Kak? Jadi nggak mungkin mereka masuk ke sini. Iya juga ya. Berarti itu orang luar, Kak. Orang luar juga gak akan berani masuk ke ruangan Gear. Kecuali orang itu punya masalah sama Gear. Mungkin Zafian. Tapi gimana cara Zafian masuk ke ruangan Gear? Sedangkan dia aja nggak punya akses, Kak. Pasti anak Sultan Squad yang ngasih akses supaya Zafian bisa masuk. Berarti benar, Kak. Anak-anak Sultan Squad juga udah curiga sama kita. Bisa jadi. Sebentar ya, Kak. Ini, Kak. Ada kartu nama jatuh. Punya siapa? Ini punya Zafian. Jadi benar Zafian yang masuk ke sini, Kak. Mereka kayak udah mulai bergerak deh, Kak. Suruh Sebastian benerin CCTV gue hari ini juga. Gue mau keluar bentar. Kakak mau kemana? Nyari Zafian. Kenapa mereka berani banget sih nyari masalah sama Radit? Apa-apaan nih? Ngapain lo ke ruangan gue? Mana ada gue ke ruangan lo? Fitnah-fitnah aja lo ah. Alah. Gue males basa-basi sama lo ya. Langsung aja. Ngapain lo ke ruangan gue? Di dalam perjanjian kita, nggak ada yang isinya ngebolehin lo masuk ruangan Gear ya. Bukan gue yang masuk ke ruangan lo, Dit. Lo mau bohong sampai kapan sih? Kartu pelajar gue ada di rumah kok. Ini bukan punya gue. Jadi maksudnya ada Zafian lain di kampus ini? Ya mungkin aja dia ngejebak gue. Ya udah deh, gue ngaku kartu pelajar gue emang hilang. Tapi gue nggak tahu hilangnya di mana. Coba-coba aja lo ngirimin ini ke gue. Kaget lah. Lo pikir gue percaya sama omongan lo, ha? Tak percaya tak pe. Yang penting gue beneran gak masuk ke ruangan Gear. Lagi ngapain coba masukin ke ruangan busuk itu? Buat apa? Mau ngapain gue di sana? Dit, gue serius ya.
Tapi makasih lah udah ngembaliin kartu pelajar gue. Kalau bukan lo terus siapa? Emang ada anggota di luar anggota GIR yang bisa masuk ke ruangan lo itu, ha? Ya cuma anggota GIR yang bisa masuk. Ya udah kan lo udah tahu jawabannya siapa. Dan gak mungkin ada anggota GIR yang lancang masuk ke dalam ruangan gue dan ngeberantakin ruangannya. Gak semua anggota GIR ada di pihak lo, Dit. Maksud lo? Ya mungkin selain Sultan Squad, ada kali tuh anggota GIR yang lain yang gak suka sama kebijakan lo. Sebelum lo nuduh orang di luar lo ya, lo lihat dulu tuh orang-orang di sekitar lo. Orang-orang yang tahu baik buruknya GIR tuh kayak gimana. Kalau gue kan nggak tahu apa-apa. Lu mau ngebuat gue curiga sama anggota gue sendiri? Ya gue sih cuma mau ngasih pendapat ya. Kalau misalnya lu nggak terima ya nggak apa-apa. Kalau diterima ya syukur. Gak mungkin anggota gue ngianatin gue sendiri. Selain lo mungkin ada orang lain juga yang ngincer posisi presiden GIR. Ngelihat banyaknya benefit yang bisa didapetin kalau bisa jadi presiden GIR, gue juga pengen kok jadi presiden GIR. Siapa ya kira-kira? Kenapa, Kak? Oh, enggak kok. Oh, iya. Nggak mungkin Nara kan yang masuk ke ruangan gue. Dit, all done ya. CCTVs udah bagus, udah gue perbaikin. Oke, thanks ya Bas. Ada lagi? Udah itu aja kok. Oke, gue cabut. Nggak mungkin Sebastian juga kan? Nah, printernya kok nggak bisa dipakai sih? Tintanya habis nggak sih? Nggak tahu juga. Gue nggak bisa ngisi tintanya lagi. Yaudah nanti gue isi deh. Makasih ya Nar. Kenapa Kak? Kenapa hujatan untuk GIR masih belum reda juga? Gue males banget ya setiap keluar ditanyain terus. Maaf Kak, aku lagi usahain nyari alibi yang cocok. Lo yang bertanggung jawab megang akun GIR. Nama baik GIR di masyarakat itu ada di tangan lo. Iya Kak. Yaudah sana. Kakak kayak gelisah dari tadi. Menurut lo Indri ada rasa dendam gak ke gue? Dendam apa? Ya karena gue selalu nolakin dia. Mau ditolak 1000 kali pun, Indri bakal tetap milih lo Kak. Gimana caranya supaya Indri gak ngerecokin gue lagi? Dengan lo nolak dia, itu udah bikin dia cukup sakit hati. Jadi gak perlu nyari cara yang aneh-aneh deh. Sorry ya Kak kalau misalnya gue ngomongin kejam kayak gini. Tapi ingat ya Kak, lo gampang kalau misalnya nyari 1000 orang yang suka sama lo. Tapi susah Kak buat nemuin satu orang yang tulus sama lo. Gimana Zaf? Lo udah berhasil masuk ke ruangan GIR kan? Udah. Terus lo dapet apa? Gue udah dapet list nama korban yang bakal jadi target dari GIR. Gue juga udah dapet CCTV orang yang masuk ke ruangan itu buat ngasih makanan beracun ke Arga. Siapa? Si Haikal. Dia nyuruh suster buat bawain. Tapi ini kayaknya buktinya masih kurang buat ngejatuhin GIR. Mereka pasti punya alibi yang kuat. Terus orang yang nembak Ellen gimana? Gue juga belum tahu siapa orangnya. Gue rasa itu presiden GIR-nya gak sih? Bisa jadi iya. Tapi bisa jadi itu juga cuma orang random. Sebenarnya di sini kunci cuma satu. Siapa presiden GIR? Udah itu aja. Kalau kita udah tahu siapa presiden GIR-nya, bakal jauh lebih mudah buat nyelesain ini. Yang ngelukain Dito aja kita belum ketemu sampai sekarang orangnya siapa? Kok gue juga curiga kalau ini semua cuma ulahnya Haikal ya? Iya sih, kelihatannya Kak Radit bingung banget sama semua yang terjadi ini. Jadi bisa jadi Haikal ngerencanain semua ini tanpa campur tangan GIR. Tapi buat apa coba Haikal ngelakuin semua ini? Alasannya sama kayak Radit, buat dapetin posisi itu. Dan gak mungkin juga kan Haikal nembak adiknya sendiri. Kalau itu sih gak mungkin ya. Kecuali Haikalnya psikopat. Susah sih, karena yang terlibat di sini tuh lebih dari satu orang. Susah juga, soalnya mereka berlindung di balik GIR, Vi. Dan Radit juga udah mulai curiga ke gue. Terus? Ya aman sih. Terus nih ya, Radit itu juga gue minta untuk curigain anggotanya sendiri. Gimana kalau misalnya kita buat rencana supaya Haikal sama Radit saling serang? Maksudnya? Ya kan biasanya mereka kalau bikin rencana pasti selalu saling kompak kan. Sekarang kita mereka bikin rencana supaya jadi gak kompak lagi dan jadi saling serang. Emang bisa? Ya buktinya Haikal udah ngehianatin Radit kan. Kita juga bisa kok bikin Radit ngehianatin Haikal. Tapi susah gak sih? Kalau misalnya mereka tahu rencana kita, mereka juga bisa bersatu buat ngelawan kita. Ya gak sih Vi? Ya, makanya kita harus pikirin supaya rencananya bisa berhasil.
Karena posisi Presiden Gear nggak bisa diisi sama 2 orang. Pasti di antara mereka itu bakal perang deh tuh buat dapetin posisi Presiden Gear. Gue malahan pengennya Presiden Gear itu tahu kalau ternyata Radit sama Haikal pengen ngegeser posisi dia. Susah, karena kita nggak tahu siapa Presiden Gear-nya. Tapi aneh nggak sih kalau misalnya Presiden Gear itu nggak tahu pergerakan anggotanya sendiri? Bisa jadi juga Presiden Gear ini jauh lebih jahat daripada Radit. Jadi dia berusaha mengadu domba antara Haikal sama Radit buat dapetin posisi Presiden Gear. Padahal kan nggak bisa 2 orang jadi Presiden Gear. Jadi yang jahat siapa dong? Ya nggak tahu. Soalnya kan dari tadi gue cuma ngarang. Anjir. Tapi menurut lo Presiden Gear-nya siapa? Ya nggak tahu. Bisa aja gue. Oi, gimana keadaan kalian? Aman, Vi. Gimana perkembangan masalahnya, Vi? Kita sih udah tahu ya, kalau yang nyalakain kalian itu Haikal. Tapi kalau yang lain ini kita masih belum tahu. Jadi Haikal beneran bermuka 2 ya ternyata. Ya, di depan kita dia pura-pura dukung, tapi di belakang dia sebenarnya pelakunya. Anjir lah, emang gak ada manusia yang bisa dipercaya sekarang. Semenjak kasusnya Rafa, gue udah mulai gak percaya sama manusia lagi sih. Rencana selanjutnya apa, guys? Gue sama Safian lagi berusaha nyari tahu siapa yang nyelakain lo dan nembak Ellen. Oh, berarti ini semua rencana Gear. Enggak. Haikal ngelakuin ini semua tanpa arahan dari Gear. Berarti Haikal punya rencana sendiri dong, Vi? Iya, Dit. Ternyata Haikal berubah sejauh ini ya. Iya, Gak. Ternyata dia nyelakain teman-temannya sendiri. Ada untungnya juga Jaka udah gak ada. Kalau misal dia masih ada, dia pasti sedih banget ngeliat Haikal kayak gini. Gear gak sih yang udah ngerubah Haikal jadi kayak gini? Selain karena Gear, gue yakin karena kemauan Haikal sendiri. Gue yakin banget sama hal itu. Berarti sekarang kita pura-pura gak tahu aja gitu? Iya, kita coba jadi, ya pura-pura jadi orang bodoh dulu. Raffi, kamu kenapa lagi sih? Aku gak kenapa-napa. Aku benar-benar gak suka ya sama sikap kamu yang sekarang. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit marah. Kalau emang kamu gak suka sama sikap aku, ya udah selesaiin aja hubungan kita. Gampang itu kamu ngomong kayak gini. Sekarang jangan ganggu aku dulu, Ai. Aku masih pusing sama semua masalah ini. Aku gak ada ganggu kamu kok. Aku cuma gak mau kamu terus-terusan kayak gini, Vi. Kalau kamu gak mau aku marah, kamu gak usah berhubungan terus sama Sebastian. Aku gak ada berhubungan apa-apa sama dia, Vi. Tapi aku lihat Sebastian terus-terusan ngejar kamu. Itu kan Bastian, bukan aku. Ya, tapi kamu gak nolak kan? Kenapa? Kamu suka kan terus-terusan dikejar sama dia? Ayo kita mending break aja. Hubungan kita udah gak sehat. Kenapa harus break? Putus aja langsung. Kamu kan lebih suka jalan sama dia. Raffi! Jadi kamu mau gimana sekarang? Break atau putus? Cepet putusin. Udah gak punya banyak waktu. Kita putus aja kalau gitu. Raffi! Kamu berhak dapetin laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku, Aili. Lo kenapa, Vi? Gue gak apa-apa kok, Dit. Raffi! Lo apain Aili ya? Riz, lo kenapa? Dit, lihat deh kelakuan teman kamu. Dia udah bikin Aili jadi nangis, tapi dia nggak mau ngakuin. Vi, lo ada masalah apa sih sebenarnya? Gak ada apa-apa kok. Raffi! Ih, gue belum selesai ngomong ya. Nanti aja ya. Dia lagi nggak mau diganggu itu. Kamu tahu mereka kenapa? Enggak. Aku aja baru tahu kalau Raffi sama Aili lagi ada masalah. Ya makanya kamu jangan kayak Raffi dong. Suka bikin cewek jadi nangis. Kapan aku bikin kamu nangis? Yang ada kamu yang sering bikin aku nangis setiap kamu minta putus. Kan sekarang nggak lagi. Awas ya nanti kamu kayak gitu lagi. Oh iya, aku mau pamit. Kemana? Ya aku mau balik. Kan aku harus kuliah. Nanti kalau aku kangen gimana? Ya kan bisa nelpon. Ya kan tetap beda rasanya. Makanya kamu coba sembuh deh. Biar bisa temuin aku, ya? Iya besok aku sembuh.
Serius, kamu fokus dulu ya sama kesembuhan kamu. Dan jangan ngurusin gear lagi. Iya. Janji ya? Iya sayang. Kamu yang ngasih makanan ini ke ruangan Arga ya? Kan aku udah mau pulang ini, Mai. Anterin dulu, Kenapa aku? Kamu aja. Kan di sana pasti ada mamanya. Aku nggak mau, Ntar makanan aku ditolak lagi. Nanti mamanya malah marah sama aku lagi. Nggak mungkin. Aduh, Maya. Soalnya aku belum berani ketemu sama mamanya. Lagian mamanya Arga tuh mikir nggak sih? Masa iya sih? Yang nyelakain Arga itu kita-kita? Ya jelas gir lah. Nggak apa-apa. Soalnya setiap orang tua kan punya cara terbaik buat ngerawat anaknya. Ya anaknya mau sama lu gimana dong, Mai? Udah di sana kamu anterin dulu ini ke ruangan Arga. Kalian Maya sama Lisa kan? Ada apa ya? Kok tiba-tiba mau ngajakin saya ngobrol? Oh ya, sorry. Sebelumnya kenalin. Saya Radit, Wakil Presiden Gear. Mai, kamu dengar sesuatu nggak? Dengar apa sih? Itu kayak ada suara orang larian sama bunyi kerusuk-kerusuk gitu. Emang rumah kamu angker? Dikit sih. Ya udah iya angker berarti kalau gitu. Siap-siap ya, Ai. 1, 2, 3, lari! Untung selamat. Ayo aku di luar. Lan, ya ampun, lupa, sorry Lan. Aku lebih percaya mereka setannya daripada setan itu sendiri, Mai. Kalian ngapain coba bawa makanan sebanyak itu? Katanya cuma nginep sama nonton doang. Ya emang, kita kan mau begadang bareng Cory. Makanya bawa persediaan banyak makanan nih. Emang Cory ada gebrakan apa lagi sih? Jadi sekarang itu ada flash sale Sabtu Kali Merchandise spesial 12-12. Dan semua produk Sabtu Kali Merchandise edisi Sultan Squad dan Love Academy bakal diskon sampai 50% semua produknya. Oh iya, aku baru ingat. Di live flash sale 12-12 Sabtu Kali Merchandise itu juga bakal ada HP, TV, sama banyak merchandise yang harganya cuma Rp12. Bayangin, HP sama TV harganya Rp12. Tapi kabar sedihnya, ini jadi penjualan terakhir merchandise Sabtu Kori Season 2 khusus buat edisi Sultan Squad. Bener banget, makanya kita harus banget nih pantau bareng live Sabtu Kori Merchandise kali ini karena bakal di hosting langsung sama Kak Korinya. Kalian juga harus nonton ya, live-nya cuma ada di akun TikTok Shop Sabtu Kori Merchandise. Live-nya itu start dari 11 Desember 2025 jam 10 malam sampai 12 Desember 2025 jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Yuk begadang bareng Cory. Oh iya Kak, saya Maya. Saya kemarin cuma sering lihat kamu di ruangan Arga. Berarti kamu pacarnya Arga ya? Iya Kak. Saya sebenarnya turut sedih melihat Arga keracunan. Dan saya sekaligus merasa gagal karena sudah tidak bisa menjaga anggota saya sendiri. Iya Kak, nggak apa-apa. Tapi saya bisa pastikan kalau itu nggak akan terjadi lagi. Tapi kamu udah lama pacaran sama dia? Udah dari SMA. Ternyata sudah cukup lama ya. Arga sangat beruntung bisa dapat perempuan seperti kamu. Saya yang beruntung bisa dapetin Arga, Kak. Oh iya, saya hampir lupa. Saya mau titip pesan ke kamu untuk jagain Arga dengan baik. Oh, itu emang udah tugas saya, Kak. Dan saya juga mau tolong kamu jauhkan Arga dari Haikal. Haikal? Iya, saya tahu Haikal adalah teman kalian dulu. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sudah bukan Haikal yang kalian kenal dulu. Kenapa kakak bilang itu ke saya? Kenapa nggak ke Arga aja? Karena mereka nggak akan percaya sama saya. Oh, gitu. Tunggu sebentar. Ada sesuatu di rambut kamu. Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakang Arga, Maya. Oh, mana sih? Ini kertas apa? Daftar korban gear. Loh,
Ini kenapa ada namanya Mama? Lo bakal dendam gak? Dendam sih pasti. Kenapa lo nanya kayak gitu? Gitu. Emangnya lo enggak? Awal sih gue bakal mikir balas dendam ya. Tapi ketika gue inget dia temen gue, walaupun dia berkhianat, kayak gak tega aja gitu buat balas dendam. Iyalah, dia aja gak mikirin kita kok. Lo bener juga sih. Jadi menurut lo gue harus ngapain? Balas dendam, jauhin dia, dan jauhin Zafian. Zafian ya. Aduh, lo makan apa ya? Ya Kal, lo mau ikutan jenguk Dito sama Arga nggak? Hah? Apa? Sore ini? Iya, gue mau pergi lagi, ada urusan. Oke, itu lo beli tahu di mana? Noh, ujung sana noh. Oh ya udah, gue cabut bentar ya. Gue gak nyangka Kal, lo berubah sejauh ini. Lo udah bukan lagi Haikal yang gue kenal dulu.